Bab 239. Perjanjian. Jika bukan karena sepasang anting-anting merah muda yang ditemukan di saku Golden Ye kemarin, Claire Sen mungkin bertanya-tanya siapa yang membelinya, tapi sekarang dia sudah tahu bahwa sepasang anting-anting itu ada di tempat Golden Ye. Ketika Gita bertanya, dia tiba-tiba tersipu terlebih dahulu dengan hati nurani yang bersalah. Cepat tebak. Gita mengira dia tidak tahu, dan mendorongnya dengan keras, memintanya untuk menebak. Claire Sen tidak menebak, hanya menurunkan matanya dan berbisik, "Bagaimana aku bisa tahu?" "Hehe, apakah kamu ingin tahu?" Gita bertanya dengan pencuri, bersandar di depannya. Claire Sen melihat dia meletakkan wajah kecilnya di depan matanya dan hampir menyentuh hidungnya, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak ingin tahu, jangan katakan padaku." "Gita, kenapa kamu tidak ingin tahu? Atau hanya sekedar menebak?" Gita tiba-tiba menyadarinya, matanya melebar. "Mungkinkah kamu telah menerimanya?" "Aku tidak menerimanya," Claire Sen menjawab dengan cepat. Bahkan, dia tidak yakin apakah Golden Ye membeli sepasang anting-anting itu sebagai hadiah untuk dirinya. Tapi selalu ada tebakan di hatinya, mengatakan kepadanya bahwa itu benar. Lagi pula, dia sangat menyukai anting-anting telinga. Jika Golden Ye tidak membelinya untuknya, mengapa dia membelinya lagi tanpa memberitahunya? Setelah penyangkalan, Claire Sen menyadari bahwa dia sepertinya mengungkapkan sesuatu. Dia menggigit bibirnya dan menatap Gita dengan canggung. Gita segera meraih bahunya. "Jadi, kamu sudah mengetahuinya sejak lama." "Aku juga mengatakan untuk menganggap ini sebagai surprise." Claire Sen tersipu dan mengangguk. "Aku menemukannya secara tidak sengaja, tapi aku tidak yakin dia memberiku sepasang anting-anting." "Bagaimana bisa? Jika dia tidak memberikannya padamu, siapa lagi yang ingin dia berikan?" "Ya, aku tidak tahu kepada siapa dia ingin memberikannya." "Jangan pikirkan itu, kamu adalah istrinya, dan kamu juga memakai anting-anting ini di depan wawancaranya hari itu. Bukankah dia ingin membelinya saat itu? Tapi kamu berbalik dan pergi. Jadi dia tidak melakukannya. Setelah membeli, dia kembali dan memikirkannya setelah dia kembali, dan membeli anting-anting ini sementara kamu tidak tahu bagaimana cara mengembalikannya. Tentu saja itu akan diberikan kepadamu, Claire. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak memiliki perasaan. Menurutku Tuan Muda Ye memperlakukanmu dengan sangat baik." Mendengar ini, hati Claire Sen tergerak dan mau tak mau menatap Gita lebih banyak. "Memperlakukanku dengan sangat baik." Pihak berwenang gila, para pengamat jelas, cara dia memandangmu persis sama dengan cara ayahku memandang ibuku. Claire Sen, apa maksud dari deskripsi ini? "Ayahku memperlakukan ibuku dengan sangat baik, mereka telah jatuh cinta selama bertahun-tahun. Jadi, kamu harus optimis tentang Tuan Muda Ye, pria berkualitas tinggi seperti itu tidak bisa membiarkan orang lain menyingkirkannya." Mendengar ini, Claire Sen tidak bisa menahan tawa. "Kamu..." Keduanya berbicara sebentar. Claire Sen memperhatikan waktu, memperhatikan bahwa hampir setengah jam telah berlalu, jadi ia mengucapkan selamat tinggal kepada Gita dan kemudian pergi mencari Golden Ye. Siapa yang tahu bahwa saat baru saja keluar dari kantor Gita, ketika dia melihat Arthur Xiao yang sedang mendorong Golden Ye di kursi roda, muncul di depannya. Mata keduanya bertemu, mata dalam Golden Ye menatapnya, dengan warna yang tidak menyenangkan di dalamnya. "Mengapa lama sekali?" Claire Sen harus mempercepat dan berjalan ke depan dan berjalan di belakangnya. "Mengapa kamu tiba-tiba di sini?" Golden Ye mengerutkan kening dengan tidak sabar. Setengah jam telah berlalu. Mendengar ini, Claire Sen memperhatikan sebentar dan bergumam, "Itu baru saja berlalu. Cewek bekas, sepertinya kamu tidak menganggap kata-kataku sama sekali." Setelah mengatakan itu, Golden Ye melirik Gita.
Gita dengan cepat meluruskan pinggangnya seolah-olah dia melihat seorang penatua yang serius, lalu melambai ke Golden Ye, kemudian sebuah kata melayang dengan dingin, "Tuan Muda Ye, silakan." Karyawan lain di Departemen Keuangan melemparkan tatapan penasaran mereka. Claire Sen harus mendorong Golden Ye untuk meninggalkan Departemen Keuangan. Setelah memasuki lift, dia berkata, "Aku baru saja akan naik untuk mencarmu, namun kamu sudah datang ke sini." Napas Golden Ye sangat dingin, tekanan udara di lift langsung turun. Lantai lift naik satu per satu. Claire Sen mendengar suara dingin Golden Ye dan melanjutkan, "Aku akan membiarkan Arthur Xiao mengantarmu pergi ke rumah sakit, aku ada pertemuan." Perilaku seperti itu membuat Claire Sen merasa hangat di hatinya, sudut bibirnya berkedut, "Oke, kalau begitu. Aku hari ini." Setelah minum obat di rumah sakit, pulang dan istirahat. "Apa kamu dengar itu?" katanya lagi. Claire Sen mengangguk patuh sekali. Melihat Claire Sen yang terpantul di dinding, Golden Ye menemukan bahwa alis dan matanya benar-benar lembut. Dia tampak berperilaku sangat baik hari ini. Kelembutan saat dia menundukkan kepalanya hampir membuatnya kehilangan kendali. Entah kenapa, Golden Ye menjadi kesal lagi, mengulurkan tangannya untuk menarik dasi jasnya, beberapa menggertakkan giginya, tetapi tidak tahu harus berkata apa tentang dia, jadi dia hanya bisa diam pada akhirnya. Setelah itu, Golden Ye kembali untuk melanjutkan pertemuan. Arthur Xiao mengirim Claire Sen ke rumah sakit. Ketika mengambil mobil di lantai bawah, Claire Sen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Sekarang sudah larut malam, apakah kamu sengaja keluar dari ruang konferensi?" Pertanyaan ini sangat sadar diri, tetapi Claire Sen masih ingin bertanya. Arthur Xiao membeku sejenak, lalu mengangguk, "Ya, waktu yang disepakati oleh Tuan Muda Ye dan Nyonya kedua telah tiba, namun Nyonya kedua belum datang, jadi dia turun untuk mencari Nyonya kedua terlebih dahulu." Nyonya kedua memanggil hati Claire Sen dengan sangat nyaman, dia menurunkan matanya dan tidak bisa menahan senyum. Arthur Xiao melihat senyum di wajah Claire Sen melalui kaca spion, tetapi tidak ada kehangatan di hatinya. Sebaliknya, dia merasa kedinginan. Dia memandang Claire Sen di kaca spion dengan mata yang rumit dan berkata, "Nona muda kedua." Mendengar itu, Claire Sen mengangkat kepalanya, sepasang mata jernih menatap matanya tanpa peringatan. "Ada apa?" Meskipun mata itu dingin, tidak ada jejak kotoran, seolah-olah mereka telah mengumpulkan semua energi spiritual di dunia ini. Bagaimana mungkin Claire Sen seperti itu membuat orang tega menghancurkan? Arthur Xiao ragu-ragu untuk berbicara tetapi berhenti. Kata-kata yang sampai di tenggorokannya barusan berhenti di antara bibirnya. "Arthur Xiao, apakah yang ingin kamu katakan padaku?" Claire Sen melihatnya ragu-ragu, jelas ada sesuatu untuk dikatakan, tetapi setelah menunggu lama, dia tidak mengatakan apa-apa, jadi Claire Sen berinisiatif untuk bertanya. Ketika dia menanyakan ini, mata Arthur Xiao tiba-tiba mengelak, memikirkan seorang wanita tertentu. Arthur Xiao merasa jika dia tidak memberitahu Claire Sen, itu pasti tidak adil baginya. Tapi, dia melakukan banyak hal untuk Tuan Muda Ye. Dia tidak bisa tidak mendengarkan perintah Tuan Muda Ye. Tidak ada. Arthur Xiao menggelengkan kepalanya, akhirnya memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Sorot mata Claire Sen menjadi lebih aneh. Ketika dia menatapnya, mata dan ekspresinya sepertinya memiliki banyak hal untuk dikatakan padanya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi mengapa tidak jadi? Apakah ada apa? "Nona muda kedua, bukan apa-apa, ini masalahku sendiri." Arthur Xiao menyentuh dahinya dengan canggung, "Jangan menganggapnya serius, aku akan membawamu ke rumah sakit." Karena dia menolak untuk berbicara, Claire Sen tidak bisa memaksanya untuk berbicara. Hanya saja, dia sangat penasaran, apa yang Arthur Xiao sembunyikan darinya. Bersambung.